Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di kelas 7 semester 2. Pada pertemuan pertama kita akan membahas Khulafa ar-Rasyidin. Pada pertemuan pertama pada semester 2 kita akan membahas tentang Khulafa ar-Rasyidin. Apa yang kalian tahu tentang Khulafa ar-Rasyidin? Siapa yang bisa menjawab? Aku. Khulafa ar-Rasyidin ada 4. Pengertiannya. Khulafa ar-Rasyidin adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad yang telah mendapat petunjuk dari Allah, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Siapa yang sudah lahir pada tahun tersebut? Tidak ada. Setelah beliau wafat, situasi di kalangan umat Islam sempat kacau. Hal itu disebabkan Nabi Muhammad tidak menunjuk calon penggantinya. Dan kelompok yang merasa paling berhak untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Perbedaan pendapat antara kedua kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama Rasulullah, yaitu siapa yang bisa menyebutkan? Saya Ya, apa Aliando? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Umar bin Khattab. Ketiga? Utsman bin Affan. Keempat? Ali bin Abi Thalib. Ya, betul kata Aliando. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama Rasulullah, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Yang kedua Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Sedangkan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Banyak sekali prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Adapun prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol adalah pada masa Abu Bakar. Yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Umar bin Khattab, prestasinya yaitu yang pertama, pembagian tugas pemerintah dan pejabat pada pemerintahan itu, di mana seseorang pemimpin harus bertanggung jawab atau maju mundurnya Islam. Yang kedua, pembentukan dewan, misalnya Dewan Perbendaharaan Negara.
Yang ketiga, pembentukan urusan kehakiman. Yang keempat yaitu penetapan tahun Hijriah, yaitu dimulai dari Hijriah Rasulullah SAW di Mekah ke Madinah. Yang terakhir yaitu pembangunan masjid. Sedangkan prestasi pada masa Utsman bin Affan, yang pertama yaitu membangun Masjid Nabawi di Madinah. Masjid tersebut dibangun pada masa Khulafaur Utsman bin Affan. Yang kedua, usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Pada masa Utsman bin Affan, pembentukan angkatan laut pertama di kota tersebut. Yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Prestasinya yaitu penataan di bidang pemerintahan, mengganti wali-wali yang telah cakap, dan mengembangkan keilmuan. Sampai sini paham? Siap. Coba Feral menjawab tadi. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama Rasulullah, yaitu siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Yang kedua, Utsman bin Khattab, Umar bin Khattab, Umar. Yang ketiga, Utsman bin Affan, Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. ya. Coba Aliandut menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad yang telah mendapat petunjuk dari Allah, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, kapan selesai? Kapan selesai? Ya, tunggu sebentar lagi ya. Lapar, Nak? Iya. Ya sudah. Pertemuan kali ini kita akhiri. Sebelumnya membaca doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sekalian Lagi. alam. Ya, silahkan istirahat anak-anak. Ya. Ayo.